Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi bahasa Indonesia. Oh iya, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Tentu baik ya. Insya Allah ya. Jaga kesehatan, ya. Jaga kebersihan, olahraga, belajar, banyak membaca. Karena kalian pelajar dan tentunya membaca bisa menambah wawasan untuk kalian. Baik, kita langsung aja pada pelajaran ini, yaitu bab 3 untuk SMP yang kelas 8 ya. Bab 3 yaitu berargumentasi lewat teks eksposisi. Nah, kita akan belajar mengidentifikasi teks eksposisi dan unsur-unsur teks eksposisi. Dan Bapak harap kalian membaca bukunya ya. Membaca teks eksposisi di halaman 45, yaitu mengajarkan kejujuran pada anak. Nanti dibaca dan kerjakan tugasnya ya. Baik, pada pertemuan ini kita hanya belajar 2 poin aja ya. Kita mulai dari definisi ya. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Simpelnya dia menjelaskan maksud dan tujuan ya, menjelaskan. Oke. Nah, adapun tujuan dari teks eksposisi adalah memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan atau menerangkan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting. Jadi menjelaskan sesuatu yang penting lah istilahnya ya, menjelaskan sesuatu penting. Kalau kita lebih mudahnya ke situ ya. Nah, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, berisi uraian tentang pendapat, gagasan atau keyakinan penulis terhadap suatu topik. Ya, ingat. Berisi uraian tentang pendapat, gagasan atau keyakinan penulis terhadap satu topik. Kemudian, uraiannya bersifat objektif karena tujuannya untuk menambah pengetahuan pembaca. Dilengkapi penjelasan tambahan ya, bisa dilengkapi dengan penjelasan tambahan berupa gambar, graf, angka, grafik, statistik, bagan atau dan ilustrasi ya biasanya. Ini kadang ada ya di situ ya. Menggali ide menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Jadi ada analisisnya biasanya ya. Ada pendapat-pendapat mungkin ahlinya ya. Karena di situ menjelaskan ya. Terus kalimat penutup ditandai dengan penegasan. Kalimat penutup ditandai dengan penegasan, bukan ajakan atau dukungan. Lebih dari menjelaskan ini ya. Nah, kita lihat unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi pertama adalah biasanya ya, kalau dalam tulisan itu pasti ada unsur-unsurnya ya. Ada judul, ada tesis atau pembukaan. Nah, judul berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Jadi judul ini untuk mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks. Nah, judul ini biasanya juga disebut kepala karangan. Adapun pembukaan yaitu tesis, berisi paparan, pernyataan atau gagasan penulis. Tentunya sesuai dengan topik ya. Kemudian ada argumen atau isi. Ini adalah merupakan ulasan pendukung untuk memperkuat pernyataan penulis. Nah, di sini biasanya disisipkan kadang disisipkan gambar, grafik, diagram atau fakta-fakta yang berupa data statistik ya.
Kemudian simpulan. Simpulan ini biasanya berisi pemaparan atau penegasan ulang yang diulang lagi dari intisari teks. Nah, itu ya. Jadi kalau unsur-unsurnya ada 4 ya, judul, tesis atau pembukaan. Di situ ada pernyataan dan gagasan, kemudian ada argumen. Argumen ini ulasan ya, ulasan dari ulasan pendukung dan pernyataan penulis. Di sini biasanya ada bisa disisipkan gambar, grafik, diagram atau data statistik untuk pembaca itu benar-benar memperoleh pengetahuan. Kemudian simpulan itu berupa penegasan ya yang diulang lagi dari tulisan sebelumnya. Nah, demikian pertemuan pertama dari teks eksposisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.